Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu guru? Alhamdulillah. Sehat kan? Alhamdulillah. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat. Jadi terima kasih Bapak Ibu. Sebelumnya yang terhormat Bapak Kepala SMA Negeri 2 Tukalilin, Bapak Sulaiman Sarjana Pendidikan. Yang saya hormati, di sini ada Kepala Perpustakaan Ibu Fatimah. Kemudian ada Ibu Bimbingan Konseling Ibu Istari, Bapak Ibu guru dan Wakil Kepala Sekolah bagian kurikulum Bapak Hasan yang saya hormati, serta staf tata usaha SMA Negeri 2 Tukalilin yang alhamdulillah hari ini juga hadir ya. Pertama-tama karena kita ucapkan syukur dan ucapkan syukur alhamdulillahirabbil alamin karena kita selalu diberikan nikmat sehat, nikmat waktu yang longgar sehingga kita bisa selalu hadir ya, berkumpul bersama di sini dalam kegiatan aksi nyata calon guru penggerak angkatan 9 Banyuasin Sumatera Selatan tentang diseminasi budaya positif sekolah di SMA Negeri 2 Tukalilin. Yang kedua, salawat serta salam yang kita hadirkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita selalu mendapat syafaatnya hingga ila yaumil qiyamah. Amin. Jadi Bapak Ibu, tujuan kami di sini berdua bersama Pak Sabri adalah melaksanakan aksi nyata penyebaran pemahaman tentang budaya positif di sekolah. Ini merupakan modul akhir dari modul 1 tentang budaya positif. Jadi di aksi nyata budaya positif ini, aksi nyatanya adalah menyebarkan pemahaman kepada seluruh warga sekolah. Tujuannya nanti supaya budaya positif di sekolah ini bisa diterapkan dan konsisten sehingga bisa mencetak murid-murid yang berkarakter. Bapak Ibu yang saya hormati, ya, di sini nanti kami berbagi materi selama kurang lebih 1 jam, ya, bersama Pak Sabri. Nanti di materi yang pertama adalah saya, kemudian dilanjutkan dengan Bapak Sabri, dan terakhir nanti saya kembali. Mohon izin Bapak Kepala Sekolah, terima kasih juga atas support dan kesempatan yang diberikan dan mendapat support yang luar biasa. Saya minta dengan hormat Bapak Kepala Sekolah bisa memberikan sambutan sekaligus memberikan arahan dan juga motivasi untuk kami semua. Kepada Bapak Sulaiman Sarjana Pendidikan, waktu dan tempat saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Yang saya hormati, yang kita hormati dua orang calon guru putra. Yang saya hormati Bapak Ibu guru serta dan pegawai SMA Negeri 2 Tukalilin. Terima kasih sudah bersedia hadir dalam kegiatan guru penggerak yaitu diseminasi budaya positif sekolah. Salawat dan salam senantiasa kita dawamkan ke junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita tetap istiqomah dalam menjalankan sunnah-sunnah beliau. Pak Wawan dan Pak Sabri, saya secara pribadi menyambut baik dan bangga dengan kalian berdua. Yang pertama karena sudah lolos menjadi guru penggerak. Yang kedua sudah bersedia menjalankan program bagian dari kegiatan guru penggerak yaitu diseminasi budaya positif di sekolah. Nah, Bapak Ibu, yang dimaksud dengan diseminasi ini yaitu kegiatan yang memang ditujukan kepada kelompok atau individu
dalam hal ini kelompok yaitu guru kita, pegawai kita di sini untuk menerima informasi dan diharapkan dari informasi yang diterima itu bisa kita jalankan secara bersama sehingga menghasilkan hal-hal yang positif di sekolah yang kita cintai bersama ini. Selanjutnya saya berharap Pak Wawan dan Pak Sabri, ya, silakan nanti kalau ada kegiatan selalu berkoordinasi dengan kepala sekolah, selalu melibatkan dan bekerjasama dengan kawan-kawan. Karena yang namanya kegiatan di sekolah ini tidak bisa kita lakukan secara sendiri-sendiri. Kita harus kerja tim, kerja bersama dalam rangka memajukan sekolah kita. Masih banyak keprihatinan di sekolah ini yang untuk sekarang ini perlu kita benahi. Dalam bidang akademik siswa masih sangat kurang. Kemudian kita sama-sama tahu moral, akhlak, tingkah laku anak-anak kita ini masih sangat butuh bimbingan, masih sangat butuh pengayoman dan pengarahan. Dan saya harapkan kita sebagai pendidik tetap bersabar, tetap istiqomah menjalani profesi sebagai guru. Nah, biar bagaimanapun kita sudah memilih profesi sebagai guru, maka saya harapkan jalanilah profesi sebagai guru, sebagai pendidik ini dengan sepenuh hati. Jalani dengan ikhlas. Apapun kondisi dan keadaan kita, insya Allah dari kesabaran dan keikhlasan kita dalam menjalani tugas-tugas kita sebagai guru dan pendidik, insya Allah akan ada hasil yang terbaik untuk kita. Ya, amin. Nah, dari guru penggerak ini saya harapkan Pak Wawan dan Pak Sabri ini menularkan pemikiran-pemikiran, ide-ide, konsep-konsep yang bermanfaat untuk kita kembangkan di sekolah ini. Karena salah satu amal kita ini yaitu kita meninggalkan ide, meninggalkan pemikiran-pemikiran, konsep-konsep yang bisa dijalankan oleh kawan-kawan kita, meskipun kita sudah tidak lagi di sini, meskipun kita sudah pindah tugas atau sudah pensiun. Dari situlah mengalir amal ibadah kita. Jadi mudah-mudahan kegiatan guru penggerak ini bisa memajukan sekolah kita, baik di masa sekarang maupun di masa yang akan datang. Dan saya sangat senang, sangat mendukung Pak. Apapun program kamu, kalau memang itu memang sangat baik dan sangat dibutuhkan oleh sekolahnya, kita bantu baik dari tenaga maupun pendanaan. Ya, kita sama-sama tahu kalau guru penggerak ini pendidikannya lama 8 bulan, sekarang kan 6 bulan. Tentang waktu 6 bulan itu tentu membutuhkan support dari kita, bantuan dari kita dan kerjasama dari kita. Sekarang mereka berdua, nanti tahun berikutnya mungkin Bapak Ibu lah yang nanti menjadi bagian dari calon guru penggerak dan guru penggerak di sekolah ini, sehingga bisa guru penggerak ini ke depannya bisa tanaman itu menyeluruh di sekolah kita, sehingga sekolah kita jauh lebih maju lagi. Untuk sekarang ya kita tetap bersabar dulu menjalani tugas-tugas kita sebagai guru dan pendidik. Itu saja yang saya sampaikan, harapan saya mudah-mudahan kita bisa bekerja sama dalam rangka melanjutkan sekolah. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Sulaiman atas sambutannya dan juga arahannya serta motivasinya untuk kita semua. Jadi Bapak Ibu, mudah-mudahan kita selalu kompak ya, dan insya Allah kami berdua akan
berusaha menjadi pelopor untuk memberikan perubahan yang terbaik untuk SMA 2 Tunggal. Namun semuanya tidak akan berjalan tanpa ada kerjasama dengan Bapak Ibu semuanya, tanpa support dan dukungan kita semua. Dan satu lagi kita berikan semangat juga kepada Bapak Baharudin dan Pak Topan yang sedang mengikuti seleksi calon guru penggerak juga, dan mudah-mudahan nanti teman-teman yang lain juga termotivasi untuk mengikuti. Baik Bapak Ibu, mudah-mudahan nanti semuanya bisa bersemangat. Namun sekarang biar kita nggak ngantuk, kita fokus. Di sini sedikit ada permainan untuk saya dari saya, ya. Ini ada melatih konsentrasi dan juga fokus, sederhana saja. Atau ada dari Bapak Ibu yang ingin mengajar SPG? Ya, kalau nanti dari saya ini, nanti dari Pak Sami juga ada lagi, ya. Gitu. Jadi dari saya mudah, hanya melatih fokus dan konsentrasi Bapak Ibu. Ikuti ucapan saya, jangan ikuti gerakan saya. Gerakan saya salah, ucapan saya yang benar. Ya. Jadi ketika nanti saya bilang hidung, Bapak Ibu peganglah hidung. Ketika saya bilang mata, silakan Bapak Ibu pegang mata. Kemudian saya bilang pipi, peganglah pipi. Dagu, peganglah dagu, sesuai apa yang saya ucapkan. Namun jangan ikuti apa yang saya gerakan. Dan tidak boleh berjumpa. Ya Bapak Ibu, semuanya berdiri lah, ya. Kita tolong semuanya berdiri. Jangan berjumpa Bapak Ibu, ya. Harus melihat apa yang saya ucapkan dan abaikan apa yang saya gerakan. Siap Bapak Ibu? Siap? Oke, kita mulai. Pegang mata, pegang hidung, pegang mulut, pegang dagu. Masih ada yang belum konsentrasi. Belum fokus. Kita ulang sekali lagi, harapannya bisa fokus, bisa mengikuti semua. Pegang pipi, pegang mulut, pegang hidung, pegang mata. Oke, terima kasih. Alhamdulillah sudah fokus, mudah-mudahan bisa konsentrasi Bapak Ibu, ya. Dan hilang ngantuknya. Nah sekarang saya punya slogan. Ketika saya bilang SMA Negeri 2 Tonggal, Bapak sambut dengan berkarakter. Ketika saya bilang yang kedua kali SMA Negeri 2 Tonggal, berprestasi. Paham Bapak Ibu? Nah mulai. SMA Negeri 2 Tonggal, SMA Negeri 2 Tonggal, pertama berkarakter, yang kedua berprestasi. Siap? SMA Negeri 2 Tonggal, SMA Negeri 2 Tonggal. Oke, luar biasa keterangan semua. Ya, jadi Bapak Ibu di sini kami akan memaparkan, ya, tentang materi budaya positif, dan ini menurut kami, ya, sangat penting sekali untuk diterapkan di sekolah yang namanya budaya positif, ya. Nah di sini ada kalimat pemantik, ya. Saya minta Bapak Ibu menganalisis pertanyaan ini dengan menjawab setuju atau tidak setuju. Nanti bisa raise hand yang setuju, dan yang tidak setuju bisa raise hand juga. Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Kira-kira Bapak Ibu setuju atau tidak? Yang bilang setuju bisa raise hand. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Kalau yang setuju silakan raise hand. Angkat tangan. Maksudnya yang setuju silakan angkat tangan. Ya, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Oke, ada 2 orang, 3 orang. Ibu Fatimah, Ibu Satria, dan Ibu Mary. Oh, satu lagi ada Ibu Sistari. Setuju. Yang lain berarti tidak setuju. Saya ingin dengar anak saya setuju kenapa, dan yang nggak setuju kenapa. Mungkin yang bilang setuju bisa mewakili. Silakan, Bu Ustaz. Boleh. Oh iya. Oke, kita dengarkan ini setuju nggak Bu Ustaz? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alasan saya mengapa saya setuju dengan hukuman dapat mendisiplinkan anak. Anak ini kan kadang kita panggil, kita omongi, kadang oke Bu, iya, nurut. Terus apa namanya tuh, yang kedua kita kasih hukuman baru dia nyerah dikit, itu pun kadang masih dilanggarnya. Terus kalau yang ketiga itu, kalau saya bikin surat perjanjian, surat perjanjian
Jadi kita kasih kadang panggilan orang tua, nah baru waktu berubah dikit. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kita herek kan? Kita herek tadi di situ sudah diberi hukuman dilaksanakan, tapi kurang lagi, ya. Oke. Yang bilang setuju, sekarang saya ingin dengar alasannya. Yang bilang tidak setuju bahwa hukuman itu dapat mendisiplinkan anak. Pak Hasan, silakan Pak Hasan. Terima kasih Pak Wan. Menurut saya pribadi ini hukuman itu kita lihat dulu hukumannya Pak. Seperti mungkin di pertanyaan pemancing yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif ya Bapak Ibu, seperti membaca atau bersihkan halaman. Ya, memberikan hukumannya positif. Kalau hukuman itu bersifat negatif, saya tidak setuju Pak. Sifatnya harus mendidik, karena kita mendidik bukan diktator Mas saya. Jadi hukuman itu kita lihat dari seginya dulu, positif atau negatif. Tidak setuju karena yang negatif, tapi setuju yang positif Pak. Oke, terima kasih. Oke, jadi langsung nomor 2 ya, hukuman yang positif setuju Pak Hasan. Nah sekarang nanti yang ketiga, termasuk yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi anak. Setuju atau tidak Bapak Ibu? Setuju, yang bilang setuju itu Pak Hasan. Memberikan penghargaan itu dapat memotivasi anak. Wah, bilang setuju semua Bapak Ibu. Bilang setuju semua ya. Alasannya kenapa kira-kira? Mungkin ada perwakilan boleh? Boleh. Boleh. Ini dia sebentar deh, biar sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini untuk pemantik yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Jawaban saya mewakili teman-teman itu setuju, karena dengan memberikan penghargaan itu salah satu reward untuk siswa. Jadi kalau diberikan penghargaan, siswa itu lebih semangat. Jadi mereka lebih termotivasi, belajarnya juga lebih giat seperti itu. Oke, terima kasih ya, luar biasa jawaban dari Bapak Ibu ya, mempertahankan jawaban setuju tadi. Karena dengan reward katanya siswa jadi semangat ya. Tapi ketika rewardnya nggak ada, nanti kita akan jawab. Oke, kita lanjut next. Nanti kita akan jawab sama-sama Bapak Ibu ya, untuk menjawab 3 pertanyaan pemantik tadi. Apakah benar jawaban kita? Apakah salah? Nah, di konsep budaya positif itu ada 5 konsep inti. Yang pertama disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Yang kedua teori motivasi, hukuman, penghargaan dan restitusi. Yang ketiga keyakinan kelas. Yang keempat kebutuhan dasar manusia. Yang kelima 5 posisi kontrol. Dan yang keenam adalah segitiga restitusi. Di kesempatan pertama saya akan membahas masalah disiplin positif dan teori motivasi. Nanti selanjutnya akan dilanjutkan oleh Pak Sabri, dan yang terakhir nanti segitiga restitusi itu akan kembali lagi ke saya. Lanjut Pak Sabri. Nah, konsep yang pertama adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Nah, sekarang ada sedikit game. Ya, coba perhatikan di sini. Kita bermain peran Bapak Ibu. Ya, bermain peran, ada si A dan si B. Ya. Si A ya, itu tangan itu menggenggam ya, si A itu memegang barang atau sesuatu yang sangat berharga untuk dirinya. Ya. Dan si B itu berusaha mencoba dengan sekuat tenaga, dengan berbagai cara, bisa disebutkan itu, bisa membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap, apa saja maksudnya ya, agar si A tadi mau membuka tangannya. Kita coba praktekkan. Boleh. Kita coba praktekkan siapa yang menjadi si A. Ingat, yang digenggaman adalah sesuatu yang sangat berharga untuk dirinya. Dan si B ini ingin berusaha melihat apa yang ada di genggaman tadi. Siapa kira-kira yang berperan Pak Ibu? Dengan rayuan, dengan hardik, dengan menghukum, dengan mengancam, boleh. Silakan. Siapa yang menjadi sukarelawan untuk maju ke depan? Silakan. Boleh ya? Boleh si A sebenarnya. Si A. Ya. Boleh si A. Siapa yang si B? Silakan Satria. Dengan rayuan, dengan bujukan, dengan hardikan. Bagaimana caranya supaya si A tadi mau membuka tangannya? Apakah si A mau membuka tangannya? Silakan. Ayo, Bu Satria. Silakan. Silakan di bawah. Jangan lupa pun ya. Nah, Yo, ayo boleh. apa?
Satria bahasa Melayu dan sampai boleh ini buka tangannya. Apakah bahasa atau tidak dengan segala cara? Boleh. Paknya saya ringan. Apa dikit? Apa dah? Boleh dikit. Kira-kira mungkin ada. Ada sesuatu dari boleh. Aku juga di dalam tangan. Jadi maunya tangan boleh, tak boleh tangan sendiri. Iya. Sama kan, sama harga. Kalau boleh Pak, lebih harga deh kalau boleh. Ya, terima kasih pada Bu Olin dan Bu Satria. Jadi Bu Satria dengan segala cara tadi ada mengkritik, kemudian merayu memberikan sesuatu, nggak berhasil membuka tangan dari Bu Olin yang memberikan sesuatu yang sangat berharga untuknya. Nah, ini perubahan paradigma. Coba lanjut. Apa yang terjadi? Ya, ini yang terjadi miskonsepsi pada kita semua, Bapak Ibu, ya, tentang teori kontrol. Ya. Yang pertama di situ ada ilusi guru mengontrol murid. Ya. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Penguatan positif paham Bapak Ibu ya. Yang tadi di soal kedua. Ya. Dan yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan kritik membuat rasa bersalah, mampu menguatkan karakter. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Jadi sebenarnya siapa yang mengontrol diri kita? Apakah Bu Satria tadi mampu mengontrol apa yang mengontrol Bu Olin? Enggak. Bu Olin tidak mampu membuka genggaman belakangnya. Siapa yang mengontrol? Bu Olin sendiri. Diri sendiri. Next Mas Abi. Nah, ini perubahannya Bapak Ibu, perubahan paradigma dari stimulus respon ke teori kontrol atau teori pilihan. Ya, siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Stimulus respon di situ kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita dengan cara memaksa. Tapi di teori kontrol kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kita menghargai orang lain tentang pandangan. Dan yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Padahal sebenarnya semua perilaku itu memiliki tujuan. Anak-anak kita ini bandel, anak-anak kita nakal. Kita menghukum. Sebenarnya anak-anak itu punya tujuan tersendiri, Bapak Ibu. Contoh, anak-anaknya ribut di kelas. Kira-kira dia itu tujuannya apa? Minta perhatian. Boleh. Bukan seperti itu ya. Dia punya tujuan tersendiri. Kemudian yang ketiga, orang lain bisa mengontrol saya itu di stimulus respon. Sebenarnya adalah hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda, kita sendiri. Yang keempat, saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Itu di teori kontrol. Kemudian selanjutnya pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Tadi kan dibujuk ya, akhirnya dipaksakan. Kau ini, ayo, apa yang kamu mau? Masih tidak mau, ya. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi perlunya kolaborasi. Dan terakhir adalah model berpikir menang kalah. Sementara di teori pilihan atau kontrol adalah model berpikir menang. Next Pak Sabri. Nah, disinilah tentang konsep dari budaya positif atau disiplin positif.
Di situ ada teori kontrol atau teori pilihan ini dari Dr. William Glasser, ya. Iya. Anda tidak dapat mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Semua perilaku memiliki tujuan. Model berpikir menang itu yang tadi saya sebutkan, ya. Di situ ada teori motivasi, 5 posisi kontrol, ya. Nanti akan dijelaskan di pasal ini. Next saja Pak Sandi, ini hanya kerangkanya. Nah sekarang makna disiplin itu apa sebenarnya? Ya, disiplin sendiri ini berasal dari kata disiplina yang artinya adalah belajar. Apa artinya belajar? Kok dikatakan disiplin? Artinya adalah konotasinya dengan disiplin diri dari murid-murid itu menurut Sokrates dan Plato. Nah, disiplin diri membuat orang menggali potensi menuju sebuah tujuan. Apa yang dia hargai. Tapi kita menyadarinya, ya, dalam budaya kita makna disiplin itu telah berubah, Bapak Ibu. Apa berubahnya di situ? Menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain. Untuk mendapatkan kepatuhan, kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Kira-kira bagaimana itu Bapak Ibu? Ketika anak tadi kita hukum supaya dia disiplin, tapi kata Lestari tadi nanti dia pulang lagi. Jadi ketika dia mau kita kontrol tadi, mau melakukan hal yang positif tadi, itu karena apa? Dia hanya menghindari rasa tidak nyamannya atau menghindari hukuman. Ketika dia mau dikontrol, ketika dia tidak mau dikontrol, maka murid tadi akan memberontak selain itu, ya. Itu ketika dia mau dikontrol. Tapi ketika dia tidak mau, maka dia akan ulangi lagi, ya. Next Pak Sandi. Nah itu tentang disiplin. Sekarang nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat positif manusia, ya, yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai tersebut bersifat universal, lintas bahasa, suku, bangsa, agama. Ya, lintas berarti tidak memandang suku, agama, dan yang lainnya. Ya, bersifat universal. Setiap perilaku atau perbuatan memiliki tujuan. Kemudian yang terakhir dengan mengaitkan nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun. Nah, nilai kebajikan yang dicapai untuk anak-anak Indonesia atau insan Indonesia adalah profil belajar Pancasila. Ini Bapak Ibu mungkin sudah paham, ya, sudah hafal dari 6 dimensi profil belajar Pancasila. Ini adalah tujuan akhir yang dicapai, termasuk dalam kurikulum yang sedang kita terapkan saat ini adalah kurikulum merdeka. Nanti Pak. Ada 6 dimensi. Yang pertama beriman, bertakwa, dan Tuhan Yang Maha Esa, mandiri, bernalar kritis, kreatif, bergotong royong, dan berbhinneka global. Nah, 6 dimensi ini kita terapkan dalam proyek, ya, penguatan profil belajar Pancasila. Alhamdulillah baru saja kita laksanakan. Lanjut Mas Andri. Nah itu Bapak Ibu tentang konsep inti yang pertama tentang disiplin. Kemudian teori motivasi, hukuman, dan penghargaan serta restitusi. Tadi ini akan menjawab pertanyaan romantik yang pertama tadi, ya. Teori motivasi perilaku manusia. Sebenarnya metode motivasi itu ada 2 sumber, ya. Ada 2 sumber. Ada motivasi itu berasal dari dalam diri, ada motivasi itu berasal dari eksternal. Mana yang lebih baik? Coba kita lihat di sini. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, apa yang akan terjadi apabila kita melakukannya? Anak-anak itu seperti itu. Ketika kita hukum, itu anak itu hanya menghindari ketidaknyamanan atau menghindari hukuman, maka dia melaksanakan. Itu motivasinya eksternal. Ketika kita sudah menghukum, anak-anak tadi merasa takut, merasa tidak nyaman, sehingga dia mau melaksanakan. Tapi di suatu saat nanti dia akan mengulanginya lagi, karena motivasi itu hanya berasal dari Tuhan atau eksternal. Dan yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Ini mengamati kedua tadi. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Semangat. Bapak Ibu silakan ikut MBMP. Apa yang saya dapat? Transport.
Ketika tidak dapat transport, kalau sumpah, ya masalah. Ya, jadi itu motivasi eksternal. Saya pun awalnya ikut CGB itu ada motivasi eksternal, Bapak Ibu. Apa motivasi eksternal saya? Hanya selesai kertas, sertifikat. Itu motivasi yang awal. Eksternal. Memang di awal eksternal motivasi Bapak Ibu ya, tidak bisa dilepaskan. Ya, jadi reward atau penghargaan itu merupakan motivasi eksternal. Nah yang terakhir untuk menghargai diri sendiri. Menghargai diri sendiri ini kaitannya dengan nilai-nilai kebajikan tadi. Dia dengan sadar, ya, dengan sadar. Dengan pertanyaan, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukan. Sekarang saya sadar. Saya mengikuti guru penggerak awalnya eksternal, sekarang dari dalam diri. Saya ingin jadi apa? Saya ingin jadi orang yang seperti apa? Motivasi internal saya ingin menjadi orang yang berguna bagi teman-teman. Ya, itu motivasi internal. Baik ya. Oke, next. Nah, merdeka. Menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya adalah tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Ini ada kaitannya dengan motivasi internal. Ya, Ki Hajar Dewantara ini dikutip dari bukunya tentang pemikiran konsepsi keteladanan sikap merdeka pada buku cetakan kelima tahun 2013. Halamannya sekian, Bapak Ibu bisa mencarinya. Ya, lanjut Pak Sabri. Nah, sekarang seperti ini ada pernyataan lagi. Dihukum oleh penghargaan. Penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang lain atau orang yang meminta membujuk atau membujuk. Dorongan eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Beberapa dampak diantaranya bisa dilihat Bapak Ibu, benar atau enggak? Yang pertama pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan itu menghukum, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan, penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, dan yang terakhir penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Mungkin Bapak Ibu ada yang ingin berbagi cerita tentang dampak dari penghargaan tadi yang pernah dirasakan. Ada tidak Bapak Ibu dari 8 dampak itu yang pernah Bapak Ibu rasakan? Baik dari rekan sejawat maupun dari siswa yang pernah Bapak Ibu hadapi. Pernah kan? Mungkin di sekolahnya memberikan reward, atau di kelasnya Bapak Ibu memberikan reward atau penghargaan. Tadi penghargaan tadi memberikan dampak, salah satunya di antaranya. Pernah nggak Bapak Ibu ketika pernah melihat saja ya, kalau kalian mungkin belum melihat saja teman kita atau orang yang kita kenal itu mendapat penghargaan sementara orang yang lain akan merasakan iri atau ngomong di belakang gitu, ya. Pernah nggak Bapak Ibu? Murid, ya. Kalau yang pernah saya rasakan adalah merusak hubungan. Ya, pernah. Ya, waktu itu ya, ketika SMA ya, ketika SMA ada teman saya yang mendapat penghargaan, ya, di kelas itu, bukan di apa namanya umum, sehingga teman yang lain itu merasa tidak senang dan akhirnya menjauhi orang atau temannya yang mendapat penghargaan. Next saja Pak. Nah, yang sebaiknya dilakukan itu adalah pemberian apresiasi. Makanya di program-program kementerian sekarang ini bukan lagi penghargaan yang dipakai Bapak Ibu, tapi apresiasi. Apresiasi ini konotasinya lebih positif, lebih baik dari apa yang dilakukan daripada reward atau penghargaan. Ya, kemarin ada yang bertanya, Pak, selama ini kan kementerian mengadakan perlombaan-perlombaan. Ya, tapi sifatnya dia adalah apresiasi, bukan penghargaan. Ya Pak Ibu ya. Jadi program Pak Kepala Sekolah mungkin bisa kita dukung ya nantinya dengan pengapresiasian kepada guru, ya. Itu kan sudah diprogramkan ya, apresiasi untuk guru disiplin, guru favorit. Nah, ya. Itu nanti apresiasi dengan penghargaan.
perhatikan, ya. Bahkan belum dilaksanakan saya sudah merasakannya itu. Merasakan apa dampaknya nanti kalau itu disebut sebagai penghargaan, ya. Saya sudah merasakan. Disiplin kamu nah. Disiplin kamu apa? Nah itu. Tapi itu nanti dampaknya motivasi eksternal guru akan datang tepat waktu ketika karena dia hanya malu mendapat penghargaan tadi, ya itu. Ini salah satu beberapa contoh kalimat apresiasi, ya. Contohnya kemarin saya perhatikan rasa empatimu besar sekali pada saat kamu menolong murid baru di kelas kita. Itu apresiasi. Anak tadi akan merasa bangga, anak tadi akan merasa senang, ya. Kemudian yang kedua, saya menghargai kepedulianmu pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok. Dan terakhir, terima kasih untuk rasa tanggung jawabmu pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai. Saya juga punya kata-kata apresiasi. Terima kasih kepada Bapak Ibu guru yang telah mau menyempatkan waktunya hadir di sini mendukung program dan aksi nyata yang kami lakukan. Itu bentuk apresiasi. Bu Ana kan tadi ngomong dia nggak ada jam hari ini, tapi beliau datang. Apresiasinya luar biasa. Next. Sekarang kita akan melihat perbedaan antara hukuman dan konsekuensi, Bapak Ibu. Ya. Ini ada beberapa pertanyaan, beberapa tindakan guru, ya. Coba Bapak Ibu analisis dari 7 tindakan guru ini, yang mana yang hukuman, yang mana yang konsekuensi? Yang pertama, mencatat 10 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi, Bapak Ibu? Yang hukuman coba angkat tangan. Mencatat 100 kali, misalkan kalimatnya gini. Baiklah kalau gitu, sekarang kamu catat di dalam buku kalimat saya tidak akan mengulangi lagi. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman angkat tangan, silakan. Jangan hukuman angkat tangan. Gak ada. Hukuman satu, Bu Mistari. Berarti Bu Olin hukuman. Ya. Oke, kita save hukuman. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Waduh, sudah mulai bebas. Baik, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat baca. Nanti awalnya saya ngerti Mas ya. Yang selanjutnya, murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Lepas sepatu jangan pakai sampai sore. Hukuman ya. Oke. Yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran fisika. Sekarang saya tanya dulu. Yang tadi nomor 2, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat itu apa? Yang nomor 2, hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Yang terakhir, lari mengelilingi lapangan. Nah, kan beda tuh jawabannya. Ada yang punya alasan apa? Sebelum kita jawab, kita buka jawabannya. Oke. Sebelum kita buka. Oh sudah. Kenapa? Kok yang awal, yang kedua itu hukuman, yang ketiga itu, yang terakhir tadi konsekuensi. Nah, yang pertama itu lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Itu kan peraturan sekolah. Berarti itu kebijakan sekolah, jadi itu sesuai hukuman. Nah, sedangkan lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK itu berarti peraturan mengenai mapel tersebut, berarti itu konsekuensi sesuai dengan gurunya. Kesepakatan guru dengan siswa berarti. terima kasih. Luar biasa. Betul ya? Jadi kalau dia berkaitan dengan PJOK, siapa tahu di PJOK tadi anak-anak sudah lari berkeliling, ya, sudah pemanasan, warming up bahasanya.
Maka karena datang terlambat tadi disuruh lari lapangan, tujuannya adalah supaya anak tadi melakukan pemanasan. Jadi itu menjadi konsekuensi. Betul sekali ya. Kita melihat jawabannya. Jadi di jawabannya Bapak Ibu sebenarnya sudah bisa memberikan konsekuensi dan hukuman. Kita lanjut Bapak Ibu. Next, nah ini sebenarnya berbeda antara hukuman dan konsekuensi. Hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Tapi kalau konsekuensi itu adalah sesuatu yang harus terjadi. Membuat anak sakit, fisik maupun hati untuk jangka waktu lama. Kalau konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Kemudian anak membenci kedisiplinan, anak menghargai disiplin. Paksaan, stimulus tanggapan, mendorong anak menyakiti diri sendiri, mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Konsep diri yang buruk, kalau konsekuensi adalah konsep diri yang baik. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, kalau konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan. Yang lain marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai. Sementara kalau konsekuensi adalah kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara waktu, ya tidak lama. Karena kenapa? Karena didasari dengan kesadaran kalau konsekuensi. Ini sudah menjadi tanggung jawab saya untuk mengganti. Ini sudah menjadi tanggung jawab saya untuk membersihkan. Nah itu hukuman dan restitusi. Hukuman dan konsekuensi. Sekarang yang restitusi terakhir. Restitusi itu adalah proses Bapak Ibu menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, ya, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok agar dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi ini juga merupakan proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang seorang seperti apa yang mereka ingin menjadi apa tujuan mulianya dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi sebaiknya dalam menindaklanjuti menyelesaikan masalah dengan murid, hendaknya kita berkolaborasi dengan murid untuk menemukan solusi atas tindakan indisipliner tadi. Nanti di akhir akan saya lanjutkan tentang restitusi secara detail. Maka nanti akan kami tampilkan praktik baik restitusi ya dalam menyelesaikan masalah dengan murid. Jadi murid diajak berkolaborasi, ditanya kira-kira apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini. Kita gali jawabannya dari murid, jangan kita paksa dari apa yang kita mau. Itu sifat dari restitusi. Habis ya. Nah, sekarang kita secara keseluruhan perbedaan hukuman, konsekuensi dan restitusi. Kalau hukuman sesuatu yang menyakitkan, itu hukuman itu bersifat negatif, Bapak Ibu ya, di bawah itu ada negatif. Kemudian konsekuensi itu sifatnya netral dan restitusi itu bersifat positif, ya. Itu murid itu akan sadar dan menghormati dirinya sendiri dan menyadari secara dari hati tentang tindakannya tadi dan menemukan solusi untuk memperbaikinya tanpa ada paksaan ya atau dampak negatif bagi dirinya. Itu perbedaan hukuman, konsekuensi dan restitusi. Cukup ya Mas Abdi? Pak, next, habis. Punya saya Pak. Ya, itu Bapak Ibu tentang konsep inti dari modul 1 bagian 1, 2. Selanjutnya akan disampaikan oleh Pak Sabri tentang keyakinan kelas. Mungkin nanti akan praktik. Itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah, oke beri lagi Pak, gak terlalu panjang editnya. Oke, ibu-ibu sekalian, Bapak orang 3, ibu banyak data-data luar biasa. Sekarang kita stretching sebentar ya. Tolong berdiri dulu. Siapa ya? Iya, siapa boleh. Ya, sekalian, sama seperti bawah tadi, namun gerakan saya agak lebih cepat daripada tadi. Jadi kalau tadi hanya fokus, sekarang kita mau fokus dan kecepatan. Oke, sekarang Pak ya, ikuti gerakan saya, jangan ikuti perkataan saya, jangan ikuti gerakan saya. Oke, sudah ya. Sekarang kepala, pundak, lutut. Ayo. Ya, boleh. Kasih aku saya ini bagus. Oke, sekarang. Oke, kepala sekarang ikuti kata saya.
keyakinan kelas. Jadi bagaimana kita itu membangun suatu keyakinan di dalam kelas kita agar anak itu ketika melakukan suatu perbuatan itu bukanlah hal menjadi hal yang kepaksaan, tapi menjadi yang timbul dalam hati mereka sendiri. Jadi sudah Pak Wan jelaskan bahwa apa yang mereka lakukan bahwasanya itu sadar baik dan betul harus dilakukan. Oke Bapak, langsung. Nah, mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Kenapa kita itu harusnya guru-guru itu membuat keyakinan kelas, tapi tidak membuat peraturan gitu? Kenapa harus membuat keyakinan? Karena apa? Dengan kita membangun rasa keyakinan, berarti perbuatan yang ditanamkan dalam peraturan tadi itu ada nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, di dalam keyakinan kelas tersebut. Jadi mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Coba bagus sekali. Kenapa orang itu kalau naik motor harus menggunakan helm? Apa? Karena lebih aman. Pak Hasan? Karena peraturan kaki di dalam polisi ya. Kalau kata polisi bawah tidak bisa helm. Nah, berarti seperti itu. Nah, itu berarti melakukan perbuatan karena peraturan Pak, bukan karena keyakinan. Mesti kalau kita pakai helm itu keyakinan kita ketika saatnya aku jatuh, maka kepala aku tidak terbentur, itu sudah membangun keyakinan. Tapi kalau dengan peraturan, maka ketika tidak ada polisi, maka itu tidak dilakukan. Jadi seperti itu. Nah, begitu pun kita di kelas, kita membangun keyakinan kepada anak. Kenapa kita harus membuang sampah kepada tempatnya? Ternyata untuk menjaga kebersihan, bukan karena nanti dimarah oleh ibu BK dan lain sebagainya. Betul. Terus mengapa kita harus memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Kenapa? Karena ya kata orang macam-macam itu. Kalau kita ikut kegiatan itu motivasinya tadi itu, motivasi intrinsiknya itu tidak timbul dari oh kalau aku ikut pelatihan ini ya kan kaget aku dapat ilmu yang bermanfaat, bisa ku sebarkan, bisa ku ajarkan kepada teman-teman yang lain. Coba kalau motivasinya yang lain, kalau aku ikut kegiatan ini mungkin aku dapat duit transport gitu. Jadi kalau ini sudah dibahas tentang bagaimana kita memulai dari diri kita sendiri untuk melakukan hal-hal yang berbaukan keyakinan yang timbul dari dalam diri kita sendiri. Kemudian next part langsung saja. Oke. Nah, itu ada namanya kesepakatan kelas. Datang tepat waktu mengucapkan salam. Oke. Datang tepat waktu mengucapkan salam. Itu adalah peraturan kelas. Kemudian menjaga kebersihan sekolah. Itu juga peraturan kelas. Kemudian berdoa sebelum dan sesudah kegiatan. Sama. Aktif dalam pembelajaran. Kemudian tertib. Itu semua adalah kesepakatan kelas. Kemudian kesepakatan kelas yang baik itu akan menimbulkan rasa keyakinannya. Dan mengapa harus menggunakan kata keyakinan kelas? Mengapa harus menggunakan kata keyakinan kelas? Karena kami guru dan murid yang saling menyayangi. Ternyata antara guru dan murid itu ada kata-kata saling menyayangi. Di sinilah bentuk rasa keyakinan tadi. Kemudian kami murid yang semangat belajar. Kata semangat adalah kata yang untuk membangkitkan keyakinan tadi. Jadi dia memulai dari dirinya sendiri. Kemudian kami murid yang peduli dengan teman-teman. Kata-kata peduli itu adalah kata-kata yang timbul dari dalam diri sendiri. Seperti itu. Kawan, terus kawan. Oke, nah sekarang kegiatan pendalaman keyakinan kelas tabel T dan tabel I. Oke, terdengar, satu orang berbicara, yuk saya bantu, kita bisa selesaikan ini bersama. Terima, tolong saya permisi, boleh saya pinjam, nanti akan segera saya kembalikan. Oke, itu terdengar, berarti apa yang diucap. Kemudian terlihat berempati terhadap perasaan orang lain. Oke. Kemudian memegang barang milik orang lain dengan izinnya. Jadi itu meminjam barang orang lain. Kalau terdengar tadi berarti terlihatnya adalah perilakunya, adalah terlihatnya yang semestinya dilihat oleh mata, yaitu memegang barang orang lain
hanya dengan izinnya, mendengarkan dengan seksama, kemudian senantiasa berbuat baik dan berbagi. Ini adalah rasa hormatnya. Kemudian berperilaku. Apa perilaku yang timbul dan terdengar terlihat, yaitu tersenyum ramah, memberikan salam hormat, berjabat tangan, kemudian melakukan tanda tangan di dada atau salim seperti ini, kemudian memberikan ruang bekerja, kemudian postur tubuh yang tenang. Oke, jadi berperilakunya adalah perilaku yang ditunjukkan yang baik. Jadi ini mestinya yang terlihat, yang tampak dan tidak nampak seperti itu. Kemudian di situ ada tampak seperti datang tepat waktu, tidak tampak ya, berarti ini yang tidak harus dilakukan. Ya, yang tidak harus terlihat dan tidak harus dilakukan. Sering hadir terlambat. Kemudian menyapa teman dan guru setiap hari, tidak tak acuh kepada teman dan guru. Tuh. Kemudian mengembalikan barang teman yang telah dipinjam dan mengucapkan terima kasih. Tidak mengembalikan barang teman telah dipinjam dan meletakkan sembarangan. Oke, ini adalah perilaku hormat yang bisa kita lihat di sekolah kita sendiri. Bahwasanya murid kita itu sering melakukan hal-hal itu. Berarti tampaknya harusnya seperti itu, namun kenyataannya kadang terjadi seperti itu. Nah, kemudian bekerja, tampak seperti tekun bekerja dan menyimak guru, tak tampak seperti tidak mendengarkan guru dan acuh-acuh. Tadi kita lihat tuh, pada sekolah sambutan saja mereka acuh-acuh. Itu mestinya tak tampak seperti, acuh tidak harus terjadi, tetapi itu terjadi. Kemudian menyerahkan tugas tepat waktu, tugas tidak diberikan. Berarti kita sering mendapatkan siswa kita, murid kita itu tidak mengerjakan tugas. Nah, Bapak Ibu sekalian, berarti perilaku hormat tadi itu harusnya tampak seperti, bukan tidak tampak seperti. Jadi, dari kita mendengar, melihat, kemudian berperilaku, itu yang harus balance. Nah, sama ya, sama. Jadi mestinya dari perkataannya, kemudian terlihat perbuatannya, perilakunya, itu mestinya sama. Jadi anak-anak itu apa yang kita lihat itu sama seperti apa yang mereka kerjakan. Langsung Pak Wan. Oke, sekarang peraturan dan keyakinan. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Ini keyakinan baik. Oke. Sekarang ini keyakinannya apa ini? Selalu kembalikan buku pada tempatnya. Bukan. Ya. Ini ya. Ini selalu kembalikan buku ke tempatnya. Keyakinan kelasnya itu apa? Keyakinan kelasnya apa? Oke, sekarang kita nomor 2, yang mana nanti saja. Dilarang mengganggu orang lain. Apa? Oke, jadi saling menyayangi sesama. Oke, sekarang yang ketiga, hadir di sekolah 15 menit sebelum pelajaran dimulai. Hadir 15 menit sebelum pelajaran dimulai. Tadi kan ada nilai ya, ada nilai yang bisa jelaskan nilai apa kecepatan saya. Ada nilai yang berkaitan dalam keyakinan tadi. Nah, sekarang ini nilainya apa? Ibu sekalian, dalam keyakinan tadi, saya selalu kembalikan buku pada tempatnya itu apa? Tanggung jawab, saya seperti itu kalau sana. Seandainya, ya, itu nilai keyakinannya. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Apa tadi Bu Fatimah? Saling menyayangi. Oke. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pelajaran dimulai. Hadir 15 menit sebelum pelajaran dimulai. Apa? Tidak kata disiplin tidak kita pakai di sini. Kita tidak pakai kata disiplin di sini. Apa? Tanggung. Ya, sebenarnya tanggung jawab kita pakai seperti itu ya. Kemudian dilarang melakukan kekerasan. Nilai keyakinannya apa?
Dilarang melakukan kekerasan. Oke, kalau ada penyadap. Oke, dilarang menggunakan narkoba. Ya, nilainya apa? Betul, jaga kesehatan, boleh. Menjaga kesehatan itu banyak. Apa saya seperti itu? Jadi ada nilai keyakinan yang timbul dari peraturan yang dibuat seperti itu. Kemudian berganti atau menunggu giliran. Antri Pak, boleh juga. Kemudian gunakan masker. Gunakan masker. Oke, kesehatan. Jangan berlari di kelas atau koridor. Jangan lari-lari di kelas atau koridor. Oke, Pak, next soal, langsung Pak. Oke, nah kan sudah saya jawab tadi itu. Jadi nilai keyakinan, jadi peraturan itu harus memiliki nilai keyakinan yang diatur di dalamnya. Tandanya selalu kembali ke buku pertamanya, berarti keyakinan dasarnya adalah tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain berarti menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum kuliah dimulai, menghormati dan komitmen. Jadi kita tidak pakai kata disiplin. Yang CGP itu tidak menggunakan kata disiplin untuk dalam peraturan kelas ya. Jadi tidak kita pakai kata-kata disiplin lagi. Kemudian dilarang melakukan kekerasan, berarti keselamatan dan menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba, sudah tadi kesehatan, betul. Kemudian mengganti dan atau menunggu giliran, menghormati karena antri. Kemudian bersabar, itu nilai keyakinan yang dibangun. Kemudian gunakan masker, kesehatan dan keselamatan. Jangan berlari dalam kelas atau koridor, keselamatan atau keamanan. Oke, next bawah. Bapak Ibu sekalian, untuk membuat keyakinan kelas itu harus memiliki 5 tahapan ini. Untuk membuat keyakinan kelas harus melewati 5 tahapan ini. Yang pertama adalah kesepakatan kelas, kemudian kalimat positif, nilai kebajikan universal, perilaku yang muncul, perilaku warga sekolah. Sekarang kesepakatan kelasnya, dilarang membuli, berkelahi, dan mencaci. Ini bagian rumus tadi. Apa kalimat positifnya? Menjaga kerukunan. Itu nilai positif. Nanti dibuat tuh, Bapak Ibu sekalian, terutama wali kelas, kita buat keyakinan kelas. Wajib kita buat keyakinan kelas kita, dan kita masukkan 5 elemen ini. Jadi sayangnya kita buat di pertemuan pertama tuh. Kita buat sana. Keyakinan kelas kita, 1, dilarang membuli, mencaci dan berkelahi. Dibuat tuh kalimat positif untuk anak-anak itu akan dapat nilai ini loh, itu menjaga kerukunan. Kemudian nilai kebajikan apa? Yang kita mempererat persaudaraan. Kemudian perilaku yang muncul berarti anak itu ramah, tamah, omongannya itu lembut, santun, perilakunya tidak kasar, itu kan. Kemudian perilaku warga sekolah, tegur sapa, senyum, itu apa? Untuk menghindari perilaku membuli, berkelahi dan mencaci. Jadi kita buat kesepakatan kelas kita dengan memasukkan nilai-nilai ini, bahwasanya anak itu sadar dari diri mereka, bahwasanya apa yang mereka lakukan itu memiliki dampak-dampak positif, baik bagi mereka sendiri maupun bagi orang lain. Oke, sekarang yang kedua. Jangan lupa kan? Nanti ketahuan jawabannya. Oke, dilarang buang sampah sembarangan. Kalimat maksudnya apa? Menjaga kebersihan. Nilai universalnya memperindah. Oke lah, memperindah. Nilai kebajikan universal ya. Kemudian perilaku yang muncul kalau kita buang sampah sembarangan itu, dilarang buang sampah itu perilakunya apa? Bersih. Oke. Kemudian perilaku warga sekolahnya apa? Jadi masih muter-muter bahasanya. Tadi baru tanya saya buat ini, agak susah membawa. Kemarin saya waktu kita nyata Lomba 2 itu saya pun muter-muter sebelum itu. Tapi setelah dikatakan baru udah. Oke lah, anggaplah itu sudah memiliki persepsi masing-masing.
dan tidak ada jawaban benar dan salah menurut saya seperti itu. Kemudian dilarang merokok dan menggunakan obat-obat terlarang. Menjaga kesehatan. Nilai kebajikan ini pesannya sehat. Oke. Perilaku yang muncul. Oke, perilaku warga sekolah. Oh, tidak pakai kata disiplin lagi Pak Hasan. Jadi kita menjauhkan kata-kata apa? Oke, sekarang Pak, kita langsung jawab ya, kita mulai. Oke, dilarang buang sampah sembarangan itu menjaga kenyamanan. Oke, kelasnya akan lebih nyaman anak-anak sekalian kalau kita tidak buang sampah sembarangan. Oke, itu kalimat positif untuk diterapkan kepada kita. Kalau sampah tidak berkeliaran di dalam ruangan, maka kita akan merasa lebih nyaman dalam belajar. Yang harus kita tanamkan kepada anak. Terus nilai kebajikan menjaga kebersihan. Kemudian perilaku yang mungkin tadi bersih. Jadi anak itu bersih. Kemudian perilaku warga sekolah itu mendidik dan memberikan nilai. Jadi guru itu mendidik murid dan ada value-nya. Jadi ada nilainya yang ketika anak itu melakukan apa? Perilaku bersih. Kemudian dilarang merokok dan menggunakan obat-obat terlarang. Itu menjaga kesehatan, norma dan keamanan. Saya pakai 3. Jadi kalimat positifnya itu yang didapatkan ketika orang tidak merokok dan mohon maaf dan menggunakan obat-obat terlarang. Pertama adalah menjaga kesehatan. Yang kedua menjaga norma, karena orang-orang yang menggunakan obat-obat terlarang itu di luar dari norma yang ada. Kemudian menjaga keamanan. Orang yang melakukan perbuatan meminum, memakan obat terlarang itu biasanya tidak aman karena dia akan dikejar oleh polisi. Oke, berarti itu 3 itu namanya. Kemudian apa nilai kebajikan kesehatan? Perilakunya waktu perilaku sehat. Kemudian apa perilaku pada soal itu peduli terhadap sesama. Nah, kalau kita tidak merokok, berarti kita peduli dengan orang yang di sekitar kita, mungkin anak kita, mungkin juga murid kita, itu juga. Kemudian juga kalau kita juga tidak menggunakan obat-obatan terlarang, berarti kan beli obat-obatan itu mahal tuh. Nah, biasanya itu karena mengorbankan ekonomi, berarti kita tidak peduli terhadap anak dan istri kita demi untuk kepentingan kita pribadi. Oke, next kawan, sebentar konsep saya ini cepat kawan. Berdikit cuma jadilah 4 kebutuhan dasar manusia. Ini cuma hanya 1, ibu sekalian. Bantuan. Kebutuhan dasar manusia. Pertama, bertahan hidup, makan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, kesehatan. Orang itu pasti membutuhkan hal itu. Kalau 5 kebutuhan dasar manusia ini terpenuhi, bahwa tidak ngamuk lagi, tidak marah-marah lagi. Wajib Bu Satria lah sampai siang masih belum dapat makan. Kebutuhan dasar kopi dan keluar mantu-mantu. Ya kan, makan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, kesehatan. Itu adalah untuk bertahan hidup. Orang bertahan hidup itu makan, pada ada tempatnya, kemudian ada keamanan dan kesehatan. Kemudian saya kasih sayang, rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Itu untuk kita biar kasih sayang dan merasa terima. Jadi orang itu akan merasa diterima apabila dia dipedulikan, ya kan? Misalnya di sini ada guru yang tidak dipedulikan, itu berarti merasa tidak diterima. Kemudian ada kerjasama, kalau ada kegiatan kita diajak, diundang, berarti kita dipedulikan. Kemudian menjadi bagian dari kelompok itu berarti juga kita dipedulikan. Kemudian penguasaan harga diri, keinginan untuk dianggap memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Oke, orang akan merasa memiliki kekuasaan, memiliki penguasaan terhadap dirinya sendiri apabila dia itu dianggap. Coba kalau kita ada kegiatan di sekolah, seakan-akan kita tidak dianggap. Kira-kira bagaimana perasaan Bapak Ibu sekalian? Ada kegiatan nih, ada kegiatan apa saja, kita tidak pernah dimasukkan panitia juga tidak, kemudian di senggol juga tidak. Perasaannya bagaimana coba? Sedih, merasa tidak
dianggap, merasa dikucilkan. Nah, berarti ini harus tidak terjadi di kelompok guru kita. Di sekolah kita tidak terjadi seperti itu. Jadi harusnya semuanya dirangkul, tidak boleh berat sebelah, semuanya harus diajak gitu. Kemudian kebebasan, mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Oke, itu kebebasan, tapi mampu mengendalikan arah dirinya. Bukan arti bebas itu freedom, judulnya betul-betul tidak ada gangguan, tidak. Tapi dia mampu mengendalikan arah dirinya sendiri. Jadi bagaimana dia itu berbuat, apakah perbuatannya itu memiliki dampak negatif atau dampak positif bagi lingkungan dan bagi orang lain. Kemudian kesenangan. Oke. Kesenangannya ada saya bermain, humor, antusiasme dan tertawa. Kita ya senang itu. Apabila kita humor sama-sama dulu duduk sambil tertawa walaupun pelatihan panas-panas masih tersenyum, gigi kering kan sengaja keluar. Itu juga adalah kesenangan bagi kita. Jadi agar semuanya itu terpenuhi dan kebutuhan dasar kita, maka lima-limanya ini harus dimiliki dalam sekolah kita. Seperti itu bawaan. Terus, nah 5 posisi kok. Oke, baik. Ya, sudah disebutkan oleh Pak Nopat, 5 posisi kontrol. Oke, yang pertama Pak, silakan Pak. 5 posisi kontrol. Nanti saya akan berikan ilustrasi sedikit Pak. Jadi tentang penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Sekarang saya berkata seperti ini. Hei, nah, coba push up kamu, karena kamu telah terlambat 5 menit. Apa itu? Yang kita bahas tadi apa itu? Hukum. Tadi kan kita udah belajar tuh konsekuensi dengan hukuman, konsekuensi dengan hukuman. Sekarang hukum. Jadi guru itu bisa menjadi penghukum. Penghukum itu dengan kata-kata yang mungkin agak membuat dia itu tergores hatinya. Jadi menghukum kamu tidak boleh lagi masuk kelas karena kamu telah terlambat, tanpa kita menanyakan kenapa anak itu terlambat. Karena seperti itu kesal keras, belajar jam 8 masih belum, termasuk saya. Dulu seperti itu juga, sekarang masih kayak gitu. Terlambatnya sudah 1 jam gitu kan. Nah, kenapa? Jadi menghukum, kamu tidak boleh lagi masuk kelas. Jadi guru ini harus sebagai penghukum. Nah, ini tidak dianjurkan di dalam 5 posisi kontrol. Yang pertama adalah penghukum. Kemudian dia pemantau. Pembuat merasa bersalah. Oke. Kalau kau melakukan itu, kan, maka itu tidak baguslah untuk dirimu. Jadi pembuat rasa bersalah. Jadi ada ucapan kita itu yang ketika kita ucapkan, mereka menjadi rasa bersalah. Coba sesuai ini dengan peraturan kelas kita, sesuai dengan keyakinan kelas kita. Jadi ini mulai dimasukkan nanti di bagian bawah segitiga distribusi. Tetapi membuat rasa bersalah kepada siswa, kepada murid itu adalah juga tidak dianjurkan bagi seorang guru. Jadi jangan sampai kita membuat siswa itu merasa bersalah. Namun bisa digunakan kata posisi ini bisa dipakai. Kemudian teman, ada yang seperti ini. Ayolah, kalau kamu tidak cah itu, mana kamu memandang Pak? Apa kau tidak memandang Pak lagi? Kau berbuat seperti itu. Apa kau tidak menghargai Pak sebagai wali kelasmu? Jadi kita buat siswa kita dengan kita terus sebagai teman. Tapi dampak negatifnya adalah ketika kita tidak ada, maka dia akan kembangkan lagi. Dia hanya menurut dengan satu guru. Aku kalau dengan Pak Sabri itu nurunin aku, tapi kalau dengan guru yang lain tidak nurut aku. Kenapa? Aku merasa dekat dengan Pak Sabri. Kalau ada Pak Sabri aku galak. Itu ilmu pelajaran. Walaupun Mak Malu belajar aku masih galak gitu. Tapi kalau dengan guru yang lain tidak. Kenapa itu? Karena dia sudah merasa berteman. Dia merasa tidak enakan.
tidak masuk tidak kedengaran. Kemudian pemantau. Apa kamu tidak tahu dengan peraturan sekolah kita bahwasanya masuk itu jam 7.30? Wah, seperti itu. Cuma nanya saja. Konsekuensinya adalah kamu akan diapakan sebetulnya. Nah, itu hanya pemantau saja. Yang kedua adalah manajer. Jadi guru menanyakan, "Hai nak, kenapa kau datang terlambat?" "Oh Bu, saya ini tadi ban motornya pecah." Oke, sekarang gitu kan, bisakah nanti, sana gitu nanya lagi tuh, bisakah nanti tidak diulangi lagi? Bisa Bu, seperti itu ya. Oke, solusi apa yang kau tawarkan seandainya ban motor pecah? Ini Bu, kaki kalau lain kali ban motor pecah, aku minum kawan yang lain berangkat sekolah biar cepat nyampai. Nah, berarti sebagai seorang manajer itu dia mengatur lagi, mengatur bagaimana ya anak itu tidak merasa bersalah, kemudian tidak merasa dihukum, tidak hanya dipantau sebagai kesalahannya, juga tidak dianggap sebagai teman saja. Jadi posisi manajernya adalah ketika kita mengetahui kesalahan anak, tetapi kita tidak langsung menyalahkan anak itu, tetapi kita tanyakan, kenapa kau datang terlambat? Nah, kita tahu dulu alasan dasarnya. Nah, kemudian setelah kita tahu alasan dasarnya, oh ternyata bagaimana solusi yang kau tawarkan agar kau tidak datang terlambat. Seperti itu. Oke Pak, next. Tuh. Contoh penerapan tidak memakai atribut lengkap saat upacara. Anak SMA kita di 50% tidak menggunakan atribut sekolah yang lengkap. Ya, adalah atributnya. Oke, sekarang kita mau meletakkan posisi kita sebagai guru di mana? Mau sebagai penghukum, pemantau, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, atau sebagai manajer? Sekarang kita lihat di sini. Tuh, hormat di tiang bendera. Kalau terlambat, ya, hormat kepada bendera selama 1 jam. Itu adalah penghukum. Itu bagus gak penghukum itu? Bagus tidak Bu? Tidak. Jadi hukuman pun tidak bagus. Termasuk motivasi pun tidak bagus. Jadi yang bagus itu yang bagaimana? Nah, nanti Pak Wan lah yang ahlinya. Saya hanya memberikan stimulus saja, tidak sampai menghabiskan ke akar-akarnya. Kemudian membuat rasa bersalah. Berapa kali sudah Ibu ingatkan, kamu saja mengecewakan Ibu. Jadi kata-katanya adalah dari saya sebenarnya, apa kamu tidak melihat Ibu? Ibu ini orang tua loh, Ibu Batimah. Ya, coba pikirkan Ibu. Seperti itu. Nah, kata-kata seperti itu siswa akan merasa bersalah. Oh iya, aku. Seperti itu. Kemudian beberapa kali sudah mengingatkan, kamu saja mengecewakan Ibu. Seperti itu. Kemudian teman, ayo dong bantu Ibu sekali saja dengan aturan sekolah. Tuh, karena dia merasa teman. Jadi, ya kalau dengan Bu Fatimah aku nurutlah. Tapi belum tentu dengan Pak Hasan, dengan Pak Sabri, dengan Bu Mistari. Nah, itu kadang sering terjadi di guru kita. Sering sangat terjadi. Dia menurut dengan satu guru, tapi dengan guru yang lain tidak nurut. Masuk di satu pelajaran guru tertentu, di pelajaran guru lain tidak masuk. Kenapa? Murid memposisikan dia sebagai teman kepada kita. Jadi tidak seperti itu misalnya. Kemudian pemantau, kamu tahu tidak sudah melanggar aturan atau kamu tahu konsekuensinya? Oke, itu jadi pemantau, hanya memberikan konsekuensi terhadap apa yang telah dilakukan tadi. Bukan penghukum ya, beda. Konsekuensi dan penghukum. Tadi penghukum dan pertama. Pemantau ini adalah bagian dari konsekuensi. Kemudian manajer, apa kamu tahu kesalahan kamu? Kira-kira bagaimana memperbaikinya? Tuh tadi sudah saya bilang, kenapa datang terlambat? Itu kan, oh Ibu sudah tahu belum kalau itu salah? Kemudian bagaimana kamu memperbaikinya? Kita berikan solusi. Oh iya, solusi kamu sudah benar. Berarti lain kali kamu harus kamu tidak lagi melakukan perbuatan yang sama. Seperti itu. Oke Pak, next. Nah ini, tuh. Penghukum itu apa saja yang ada di dalam hukum itu? Menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Tuh, penghukum tuh. Itu tidak boleh. Itu guru yang berbuat. Itu tidak boleh. Menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti dan menyindir. Guru berkata,
Kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan nanti. Sering nggak seperti itu orang itu? Lemah. Nah, lemah. Berarti itu sudah mulai dikikis, dihilangkan. Saya dulu waktu belum CGP sama belajar tuh. Marah-marah. Kamu tadi saya tidak marah-marah dengan sesuatu ini. Wah, ya. Tidak seperti itu. Jadi sudah berubah itu kata-katanya. Tidak lagi kata-kata kasar. Jadi sudah. Kalau kita tidak mulai, kalau tidak diam, maka kita tidak berdoa. Jadi seperti itu. Tidak lagi menggunakan kata-kata yang payung. Kamu tuh diam semuanya. Kita tidak berdoa. Itu sudah beda. Menghargai. Jadi kita cuma menggunakan kata-kata yang lembut. Sudah kita berulang berkali-kali, akhirnya mereka juga diam. Kemudian memberontak, itu hasilnya apa? Hasilnya siswa itu memberontak, menyalahkan orang lain dan berbohong. Pasti berbohong. Nah, bukan terlambat. Tahu di mengatakan hukum ini, mudi ketua ini. Jadi siswa kita ini berbohong karena dia itu berani berbohong, dia takut kena hukum. Kemudian kaitannya dengan dunia berkualitas itu murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Jadi guru itu dianggap sebagai hal yang membuat mereka jadi susah. Jadi jangan sampai ketika siswa itu datang terlambat, tetapi kita berpikir ini pasti kena hukum ini, pasti kena hukum. Nah, kata-kata seperti itu harus dihilangkan daripada diri siswa, diri murid. Tapi bisa nggak? Bisa nggak? Bisa nggak? Pasti dapat ABG. Kemudian murid berkata, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Jadi kalau seandainya itu terjadi, maka murid bilang, biarlah apa itu, ujung-ujung semua itulah. Kan seperti itu. Jadi kita pun sama. Kalau sekolah tidak maju, sekolahnya main-main jalan kaki maju-maju. Akhirnya seperti itu. Karena apa? Karena tadi kita merasa apa? Dihukum. Kemudian dampak pada murid itu mengulangi kesalahan. Jadi akhirnya murid itu salah lagi. Karena apa? Tidak timbul dari dalam diri mereka sendiri. Ibu-ibu sekalian ngantuk ya? Sama Bu, ngantuk juga. Kemudian membuat rasa bersalah. Tuh, sudah berceramah dan mengatakan seharusnya ibu kecewa. Seharusnya ibu kecewa. Jadi itu kata-kata itu adalah kata-kata yang sering kita ucapkan. Ibu kecewa dengan kamu ini, seperti itu. Ya. Jadi siswa yang merasa bersalah ketika kita marah di kelas, itu kita ngomong seperti itu. Saya tidak peduli lagi dengan kalian. Kalian itu bukan saudara saya, anak saya, ponakan saya. Mau ngapain kalian terserah. Mereka akhirnya diam seperti tikus tanpa pres. Dan hatinya bunyi. Saya pernah seperti itu. Mereka diam semua. Karena mereka merasa bersalah. Kemudian kalau seandainya kita jadikan sebagai teman, dampak negatifnya adalah tadi murid hanya nurut dengan kita saja, tapi tidak nurut dengan guru yang lain. Nah, itu tidak boleh, bagus sekalian. Jadi yang paling bagus adalah kita itu adalah sebagai manajer. Jadi kita itu mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang kira-kira dapat menyadarkan mereka bahwa perbuatan mereka itu salah. Jadi seperti itu. Tapi apakah boleh dipakai sebagai pemantau, bagaimana pembuat rasa bersalah? Boleh. Tapi pada kondisi-kondisi yang tertentu. Jadi tidak setiap saat waktu itu kita gunakan sebagai penghukum tadi kata Pak Ustaz. Mereka dihukum bayar lagi maksimal itu Pak, masih ulangi lagi. Karena tidak timbul dari dalam diri mereka sendiri. Jadi akhirnya mereka seperti itu. Bagaimana ketika kita berikan solusi itu timbul dari diri mereka. Makanya kira-kira tahunnya biar mereka terlambat apa? Kira-kira biar mereka masuk kelas lagi apa? Jadi Ustaz nanti nanyakan seperti itu. Tidak lagi awas. Kalau kau terlambat, kalau kau tidak masuk lagi, ibu masuk buku kita berapa kita kelas? Tidak seperti itu lagi. Jadi ini loh. Nah, ini yang buat kesepakatan kamu deh. Dan kamu sendiri yang buat kesepakatan sedang ada dengan ibu. Solusi dari kamu berarti sekarang tinggal dia yang menjalankan. Jadi itu. Jadi kalau seandainya kita mengisahkan bersalah seperti itu, jadi tidak lagi awas kau tak tidak sering yang terjadi. Tak tinggal lagi. Nah sekarang kau sudah tidak masuk sekolahnya lebih daripada 2 minggu apa ini? Sekarang solusi dari kau. Kira-kira apa solusinya biar kau pun masuk kelas? Mulai nanti ngomong, ini Bu, aku nama ini nanya, kita catat dari A sampai Z omongan dia tuh. Solusi yang kau berikan sudah benar. Sekarang, ya kan,
bisa nggak kamu jalankan ini? Bisa bu, siap bu. Nah, itu berarti kan dia sudah memberikan solusi dari dirinya sendiri. Nah, mestinya itu sudah terbangun motivasi intrinsik tadi, motivasi dari dalam diri. Seperti itu mungkin kayaknya habis dah. Oh masih ada. Astaga. Oke, saya kecewa sekali dengan kamu. Ini penghukum, pemantau, teman atau apa? Saya kecewa sekali dengan kamu. Oke. Penghukum, pemantau, teman, manajer. Pembuat dasar bersalah. Oke. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Apa? Kamu tidak pernah benar melakukannya. Hah? Pemantau. Oke. Ayolah lakukan demi Bapak. Oke. Nah, itu yang paling masuk itu seperti itu. Benar itu artinya kan masih ada lagi mau. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Apa itu? Hah? Apa? Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Apa itu Pak Wan? Oh mantap. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Manajer. Oke. Kamu selalu yang paling terakhir. Penghukum. Oke, saya jawab kawan. Oke. Ternyata mereka mau sudah ngerti jadi. Gitu. Membuat rasa bersalah. Saya kecewa sekali dengan kamu tuh. Jadi kita buat mereka rasa bersalah. Kemudian penghukum, kamu tidak pernah melakukannya. Oke. Teman, ayolah. Nah, kata-kata ayolah itu memang harus itu adalah identik dengan kata-kata teman. Kemudian pemantau, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang ini? Pak apa tadi sudah benar. Kemudian manajer, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Oke, itu adalah manajer. Dia memberikan menanyakan solusi dalam manajer. Penghukum, kamu selalu yang paling terakhir. Oke, kita dalam penghukum walaupun hanya dengan kata. Oke, kawan. Terima kasih Bapak Ibu sekalian atas perhatiannya. Sudah bisa itu 50 sesi kontrol kebutuhan dasar manusia dan keyakinan kelas. Oke, itu dari saya. Mungkin terima kasih. Saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi ya, mohon ditahan dan sedikit kalau apa. Lanjut sedikit Bapak Ibu ya. Terakhir ini konsep ini. Nah sekarang tapi sebelumnya saya kembali lagi di sini. Jadi masih setuju atau tidak Bapak Ibu dengan hukuman itu dapat didisiplinkan anak? Ya. Oke, jadi sudah berubah Bapak Ibu ya. Oke. Yang kedua kemudian hukuman dengan hal positif masih setuju atau tidak? Oke. Dan yang terakhir memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar? Tidak. Setuju? Boleh ya dilakukan pemberian penghargaan hal positif, namun jangan menjadikan ya, jadi itu. Ya. Kita lanjut sedikit dari materi Pak Santi tadi tentang kebutuhan dasar manusia. Sekarang saya tanya, ketika ada kasus anak-anak sedang belajar dengan ibu bapak semuanya, anak tersebut ketika belajar dia bermain HP di kelasnya. Kita kira-kira kebutuhan apa yang sedang ingin dipenuhi anak tadi? Ketika sedang belajar, anak tadi asik main game atau main HP di kelas tanpa perhatikan kita. Ketika anak tadi main game, dia akan merasa, oh baik, senang. Jadi kebutuhan apa yang dipenuhi anak tadi? Senang. Bosan mungkin dia dengan belajarnya, hanya dengan game. Kalau kita tanya, pasti jawabannya bosan Pak, aku ngantuk belajar. Maka kebutuhan dasarnya yang dipenuhi adalah kesenangan. Makanya kita jangan langsung menghukum, karena sebenarnya ada 5 kebutuhan dasar manusia. Dan salah satu ketika anak ikut tadi disampaikan oleh Mas Tari, dia ingin dapat perhatian, ya. Karena posisi 5 kebutuhannya dia ingin mendapatkan kasih sayangnya tadi dari guru, tidak diperhatikan di situ ya, akhirnya tadi ibu sendiri ya. Jadi itu Bapak Ibu, makanya setiap tindakan indisipliner murid jangan langsung kita ambil sikap menghukum. Posisi yang terbaik sebagai guru adalah manajer
Ya Bapak Ibu kan? Nah sekarang saya kembali lagi tanya, kira-kira selama ini posisi mana yang paling sering Bapak Ibu terapkan di sekolah? Langsung. Oh, Fatimah menghukum. Ada nggak yang sebagai teman? Jujur kalau saya sendiri paling dominan sebagai teman. Ya. Saya selalu sebagai teman. Dan ternyata itu salah. Dia hanya akan patuh, tunduk dan merasai melakukan kan ada saya. Ketika nggak ada saya dia akan balik lagi ke situ. Ya. Jadi posisi yang paling baik adalah kita sebagai manajer. Kita mengajak murid untuk menemukan solusi, ya, tanpa kita menghardik, menghukum dan membuat mereka. Nah, kita lanjut di sini. Konsep inti yang terakhir adalah segitiga restitusi. Bapak Ibu, konsep segitiga restitusi di sini adalah proses dialog yang dilakukan oleh orang tua atau di rumah Bapak Ibu ya, dengan anak-anak kita dan atau guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan tanggung jawab. Mandiri. Bagaimana kita mengajak murid berdiskusi tentang solusi yang akan diambil supaya anak tadi tidak melakukan tindakan indisipliner lagi, ya. Jadi tidak harus kita hukum, jangan langsung kita hukum. Tapi pernah saya juga pernah Bapak Ibu ya. Ya itu. Tapi itu salah. Saya menyadari itu salah. Mudah-mudahan nanti setelah ini kita bisa menerapkan budaya positif di sekolah. Ya. Tujuan akhirnya apa? Sekolah menjadi lingkungan yang aman, nyaman bagi murid sehingga murid akan senang dan merasa diterima di sekolah. Nah, segitiga restitusi terdiri atas 3 bagian atau 3 tahapan. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, Bapak Ibu yang paling bawah. Validasi tindakan yang salah dan yang terakhir menanyakan keyakinan. Itulah pentingnya tadi disampaikan oleh Pak Sabri, sekolah ataupun kelas membuat yang namanya keyakinan kelas, bukan kesepakatan kelas, Bapak Ibu ya. Karena kalau kesepakatan itu masih belum menggunakan kalimat-kalimat positif dan belum memunculkan nilai-nilai kebajikan. Nilai kebajikan itu banyak sekali. Ada disiplin, tanggung jawab, saling menghormati, menghargai orang lain, bersabar dan sebagainya. Tapi dalam profil pelajar Pancasila itu diambil sebagai hasil akhir kurikulum merdeka. Next, Pak Sabri. Nah, tahap yang pertama adalah menstabilkan identitas. Ini tujuannya untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Bapak Ibu, ketika anak kita melakukan kesalahan, jangan sekali-sekali kita kritik secara langsung. Karena anak yang mengalami kesalahan itu dia sedang mengalami kegagalan, ya, gagal. Kalau kita kritik, anak tadi bisa memberontak. Namun kita stabilkan dulu identitasnya, ya. Dengan cara bagaimana, Bapak Ibu? Di sini ada kalimatnya. Contohnya, ya. Anak berbuat salah itu hal yang manusiawi, itu bahasanya. Dengan bahasa yang lemah lembut, ya, tidak kasar. Tidak ada manusia yang sempurna. Maka saya pernah melakukan kesalahan seperti itu. Pernah nggak Bapak Ibu kayak gini muridnya? Belum ya? Langsung naik darah Bapak Ibu. Iya. Gitu. Jadi ketika kita sampaikan kalimat ini, anak tadi akan stabil kondisinya, akan tenang dulu hatinya, ya. Mungkin tadi aku merasa takut, marah Bapak. Nanti dengan kalimat ini anak tadi akan merasa tenang, stabil dirinya. Contoh kalimat yang kedua, kita pasti bisa menyelesaikan masalahnya, ya. Jadi ketika anak salah kita panggil, kita awalnya kita stabilkan dulu identitasnya supaya anak tadi dari identitas gagal menjadi identitas sukses. Dia mampu mengendalikan dirinya. Dia ketika anak itu melakukan kesalahan itu lagi identitasnya lagi gagal, ya. Kalau kita kritik pasti berontak, ya. Lanjut Asal. Tahap yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Nah ini kita memvalidasi bahwa tindakan anak-anak itu tadi salah. Nah dengan kalimat teman-teman ya, kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Misal, anak tadi di kelasnya, ketika ada yang ganggu, mungkin bocah ya, pakai bahasa kita gimana? Ribut akhirnya. Kita panggil dengan kalimat tadi. Anak tadi bisa saja melakukan hal yang lebih dari itu tadi. Mungkin bisa menampar, meninju temannya, ya. Itu kita, iya Pak. Untuk saya masih sabar. Kalau udah kemereng, ya. Itu tadi ada saja dia. Kita mulai memvalidasi tindakan dia Pak. Saya salah. Itu jenis seperti itu.
Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Jadi pada saat kita menggali, anak tadi akan divalidasi tindakannya tadi bahwa dia sadar. Iya Pak, saya salah. Ya. Kemudian yang terakhir, yang terakhir kita baru tahap menanyakan keyakinan. Ini pentingnya membuat keyakinan kelas. Setelah dimarah, gini benar. Nah, setiap orang itu pasti pernah melakukan kesalahan. Dia bisa beridentitas, ya. Kamu pasti punya alasan ya melakukan ini. Iya Pak, anakku udah terima Pak, aku dikatai seperti ini. Dia masih sudah mempelajari tindakan yang salah, ya. Lalu terakhir, kamu tahu tindakan kamu itu salah? Tahu Pak, saya jawab gitu ya. Kamu tahu tidak kita punya keyakinan kelas? Tahu Pak, kira-kira tindakan itu sesuai tidak dengan keyakinan kelas kita? Enggak Pak. Keyakinan kelas mana yang tidak sesuai? Nah, saya tidak menghargai orang lain. Kita tanyakan lagi, kira-kira menurut kamu menghargai orang lain itu penting atau tidak? Penting Pak. Nah disitulah dia mulai menyadari. Akhirnya dia meyakini bahwa nilai-nilai kebajikan tadi harus diterapkan. Itu banyak sebenarnya. Ya, nah itu. Jadi ada 3 tahap restitusi dalam menyelesaikan setiap tindakan indisipliner murid. Jangan langsung kita menghardik atau menghukum. Ya, pelan-pelan Bapak Ibu kita dalam menerapkan budaya positif di sekolah. Yang pertama adalah kita sadari dulu dari apa yang telah kita lakukan untuk kita perbaiki. Tahap terakhir refleksi. Namun sebelum refleksi saya akan menampilkan dulu video demonstrasi kami dalam contoh ini Bapak Ibu dalam menyelesaikan tindakan indisipliner murid. Silakan Mas Andi diputar video. Kontennya berubah Bapak Ibu ya. Ya, itu demonstrasinya Bapak Ibu yang saya lakukan. Nah, itu Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan tentang budaya positif. Ya, sekarang namun sebelum kita tutup, ini ada refleksi sedikit. Ya, untuk Bapak Ibu, silahkan bisa langsung menjawab mungkin dan menyampaikan hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan. Mungkin ada perwakilan yang menyampaikan. Ya, satu aja Bu. Dari keyakinan kelas, motivasi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hal yang baru saya dapat daripada pelajaran hari ini, memang sih di dalam BK itu sesuai dengan apa yang kata Pak Wawan tadi, TKT yang namanya hukum. Cuma Pak, kalau kita nak ke sekolah itu agak susah ya Pak, susahnya. Yang namanya BK itu bukan dia tuh apa? Dikatakan polisi sekolah itu tidak. Yang namanya guru BK itu dia hanya di dalam kantor menerima apa namanya tuh laporan dari guru pikir, guru mata pelajaran, terus itu dialihkan lagi ke wali kelas. Setelah ditangani oleh wali kelas tak sanggup lagi baru naik ke BK. Setelah naik ke BK itu baru kami ada kerjasama dengan wakil kesiswaan, baru lapor ke kepala sekolah. Seperti itu. Memang seperti itu ya Pak. Cuma kadang aku bingung kalau tak jalan saya di sini kemana. Mungkin cuma itu. Terima kasih. Ya, terima kasih Ibu Bestari. Memang Bu ya, pertanyaan itu sama saya sampaikan kepada instruktur kami, tapi balik lagi salahnya saya yang salah. Seperti itu. Tidak boleh tetap. Jadi harus menghukum itu tidak jadi kategori pertama. Karena alasannya sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara bahwa kita ini adalah menghambat pada murid. Bukan berarti kita turut patuh sama murid itu ya, tapi kita menghambat pada murid itu menciptakan bagaimana murid itu merasa senang di sekolah. Ya pelan-pelan Bapak Ibu, pelan-pelan kita terapkan. Nah, nanti setelah ini harapannya Bapak Ibu wali kelas dapat
membuat keyakinan kelas dari peraturan-peraturan sekolah dan peraturan kelas yang ada. Jadi membuat keyakinan itu dari peraturan dulu berubah menjadi kalimat positif ini baru membuat keyakinan dengan nilai-nilai kebajikan. Itu nanti tugas wali kelas ya. Setiap guru mapel juga bisa membuat yang namanya keyakinan mata pelajaran ya. Mungkin itu saja Bapak Ibu. Apakah ada yang ingin refleksi sedikit tentang pesan Pesan untuk kami untuk kami atau untuk materi yang telah disampaikan boleh satu saja. Jadi paradigma yang dipelajari hari ini banyak sekali yang khusus saya peroleh, sehingga bagaimana cara kita mengatasi siswa itu untuk mengedepankan tidak boleh menghukum, dikit-dikit menghukum, tapi memberikan solusi terus membelakangkan emosi. Harapan saya semoga Bapak Ibu guru SMA dan Ridwan Tunggal ini ikut semua ke CDP karena itu ilmunya mantap jiwa. Oke, dari saya refleksinya luar biasa Bapak Ibu, terima kasih antusiasnya dan melonggarkan waktunya tadi Bapak Tami ya. Terima kasih banyak sudah membantu kegiatan kami. Saya doakan mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya juga bisa segera terpanggil untuk mengikuti pendidikan daripada Pak Noman Semangat dan yang lainnya juga. Terima kasih. Sekali lagi saya sebutkan SMA Negeri 2 Tunggal berkarakter, SMA Negeri 2 Tunggal berprestasi. SMA Negeri 2 Tunggal SMA Negeri 2 Tunggal waktu ya refleksi. Baik, Pak Wawan dan Pak Sabdi serta Bapak Ibu guru, saya cuma ada harapan sedikit Bapak Ibu mengenai apa materi diseminasi budaya positif sekolah yang sudah disampaikan oleh Pak Sabdi dan Pak Wawan. Yang pertama Bapak Ibu, ini sebenarnya materi umum dalam juga kesadaran sekaligus untuk memotivasi. Ini juga bisa saya gunakan dalam menghadapi permasalahan guru di dalam melaksanakan tugas. Pendekatan ini juga bisa saya gunakan kepada Bapak Ibu guru. Tetapi perlu Bapak Ibu guru ingat, sebaik apa metode dan pendekatan yang Bapak Ibu lakukan, ingat ini pesan saya, tidak akan berhasil kalau Bapak Ibu tidak memposisikan diri Bapak Ibu sebagai contoh teladan yang baik bagi anak didik kita. Baik perbuatan kita mengajar, kata-kata kita dalam menyampaikan nasihat atau materi, juga tingkah laku kita semuanya dilihat, disorot, direkam dan akan dicontoh. Di situ sudah ada tulisan guru telah dilarang masuk di depan kita siswa. Jadi itu yang paling utama, posisikan dulu diri kita sebagai teladan yang baik bagi peserta didik kita. Dan kedua, ya, posisikan anak didik kita sebagai anak kita sendiri, Bapak Ibu. Jika kita tidak mau mendukung anak kita, maka orang lain juga begitu. Tak ada orang tua yang mau anaknya disakiti. Semua sayang dengan anak kandung, tetapi dengan cara yang berbeda-beda. Ya, di sekolah, di rumah mereka tidak mampu memberikan pendidikan yang baik, makanya mereka minta menyekolahkan mereka ke sekolah. Jangan sampai di rumah sudah dapat tindakan yang tidak maksimal, di sekolah juga mereka dapat pendidikan dan pengajaran yang kurang baik. Itu saja saya kira. Saya beri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Sulaiman atas masukannya. Mudah-mudahan kita selalu bisa melaksanakan Bapak Ibu ya, tanggung jawab, teladan yang baik untuk murid kita. Itu saja Bapak Ibu materi kami hari ini. Saya sekali lagi kami mengucapkan terima kasih banyak ya atas dukungan, supportnya. Mudah-mudahan budaya positif ini bisa kita terapkan di secara bersama-sama. Itu saja kami akhiri.
Assalamualaikum warahmatullahi